Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Oke, bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Masih di penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, ya. Di bagian yang pertama kita sudah belajar tentang mengenal jenis-jenis pecahan. Di bagian kedua, kita sudah menjumlahkan bilangan bulat dengan pecahan murni atau pecahan campuran. Di bagian 3, kita sudah mempelajari tentang pecahan murni dengan pecahan murni. Di bagian 4, kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan murni. Nah, sekarang di bagian yang kelima ini, kita akan menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran atau pecahan campuran ditambah pecahan campuran, ya. Mirip dengan pecahan campuran tambah pecahan murni, pecahan campuran tambah pecahan campuran juga menghasilkan 3 tipe yang sama, yaitu pecahan campuran, bilangan bulat, dan pecahan campuran. Pecahan campuran yang tipe pertama ini merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan murni. Ini yang sudah dalam bentuk sederhana. Nah, yang kedua bentuknya adalah bilangan bulat ditambah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan murni. Berarti ini harus disederhanakan menjadi tipe yang pertama ini, ya. Tipe pecahan campuran yang pertama. Oke. Untuk ilustrasinya kita masih menggunakan pizza, ya. Pizza ini kemudian Ibu bagi 5 sama rata. Berarti 1 potong ini adalah bernilai 1/5, ya. Let's check it out. Oke, ini ada 2 yang utuh dan 2 yang pecah. Berarti ini artinya pizza ini bisa diwakili oleh bilangan 2/5. 2 yang utuh dan 2 yang pecah. Oke, kita akan menjumlahkan dengan 1 buah pizza utuh dan 2 pizza yang ya, atau potongan pizza. Oke, jadi ini berapa? 1, 2/5. Kita akan menjumlahkannya, berarti gabung saja. Pizza utuhnya jadi ada 3, yang pecahnya ada 4. Berarti ini dengan mudah kita dapat hasilnya adalah 3, 4/5. Oke. Nah, perhatikan di sini pecahan campuran ditambah pecahan campuran ini cara pengerjaannya adalah menjumlahkan bilangan bulatnya. 2 tambah 1 jadi 3. Nah, 4 dari mana? Sama, ya. Pembilang ditambah pembilang. Jadi selain menjumlahkan pembilangnya, pecahan campuran tambah pecahan campuran ini kita jumlahkan bilangan bulatnya. Itu bedanya, hanya itu, ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Pecahan campuran tambah pecahan campuran yang menghasilkan pecahan campuran berupa bilangan bulat dan pecahan murni. Ada yang 1 langkah dan ada yang 2 langkah. Contoh yang 1 langkah adalah 4, 2/5 ditambah 2, 1/5. Kita jumlahkan bilangan bulatnya. 4 tambah 2 jadi 6. Pembilangnya juga dijumlahkan. 2 tambah 1 jadi 3. Penyebutnya tulis ulang. Oke. Jadi hasilnya 6, 3/5. Lanjut, contoh yang lain, 2/4/7 ditambah 8, 2/7. Sama ini juga. Jumlahkan bilangan bulatnya. 2 tambah 8 jadi 10. 4 tambah 2 jadi 6/7. Jadi hasilnya 10, 6/7. Jadi ini mengerjakannya cukup 1 langkah. Ada juga yang perlu 2 langkah, ya. Contohnya 1/4 tambah 10 1/4. Ya, kita jumlahkan bilangan bulatnya. 10 tambah 10 jadi 20. 1 tambah 1 jadi 2/4. Nah, 2/4-nya ini bisa disederhanakan jadi 1/2. Betul sekali, 1/2. Sehingga 22/4 itu sama dengan 21/2.
Contoh yang lain, 2 per 9 ditambah 23, 4/9. Jumlahkan bilangan bulatnya, 2 tambah 23 jadi 25. 2 tambah 4 jadi 6. Penyebutnya tulis ulang. Jadi ini karena kelipatan 3, berarti ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 3. Ya, jadi 25, 2/3. Ya. Ilustrasi yang kedua, yang hasilnya bilangan bulat. Ibu punya pisah yang masih utuh 1, yang pecahnya 2. Berarti ini adalah 1, 2/5. Ibu akan menjumlahkannya dengan berapa ini? Ada 3 yang utuh dan 3 yang pecah. Berarti ini 3/5. Berarti kita gabungkan. Yang utuhnya jadi 4, yang pecahnya jadi 5. Berarti hasilnya adalah 5/5. Nah, Ibu bisa gabungkan kan yang ini? Nah, Ibu gabungkan. Yang 5/5 ini kita gabungkan. Ini nilainya 1. Berarti 1 yang utuh. Totalnya tidak ada lagi yang pecah, semuanya utuh. Jadi ini totalnya adalah 4 tambah 1 atau 1 tambah 4. Jadi sama dengan 5. Ya, mudah ya. Oke, selanjutnya contohnya ya. Yang hasilnya bilangan bulat. PC tambah PC. Ya. Pak Bu, PC pecahan campuran. 4 2/5 ditambah 2 3/5. Berapa ini? Jumlahkan bilangan bulatnya. 4 tambah 2 sama dengan 6. Pembilangnya jumlahkan juga. 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti 6 5/5. 5/5-nya 1. Ditambah 6 jadi 7. Lanjut. 3 4/7 ditambah 8 3/7. Kita jumlahkan bilangan bulatnya. 3 ditambah 8, 11, 4 ditambah 3, 7/7. 7/7-nya 1, berarti 11-nya jadi 12. Lanjut, 10 7/10 ditambah 1 3/10. Jumlahkan bilangan bulatnya. 10 tambah 1, 11, 7 tambah 3, 10. 11, 10/10. Sama dengan 12. Pokoknya tambah 1 aja ya bilangan bulatnya. Lanjut, 2 7/15 ditambah 12 8/15. Ini jadi berapa? Jumlahkan bilangan bulatnya. 2 tambah 12 jadi 14. 7 tambah 8 15. 14 15/15 sama dengan 15. 14 tambah 1 ya, sip. Terakhir untuk contoh yang ini adalah 20 14/25 ditambah 5 11/25. Hasilnya adalah 25 25/25. 25/25-nya 1 tambah 25 jadi 26 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, amin. Yang terakhir, ilustrasi yang terakhir ya. Yang hasilnya adalah pecahan campuran yang merupakan gabungan bilangan bulat dan pecahan tak murni. Oke, ini ada 1 yang utuh dan 5 yang pecah, berarti 1 yang utuh dan 4 yang pecah, berarti 1 4/5. Oke, ditambah dengan berapa ini? 2 yang utuh dan 3 yang pecah, berarti 2 3/5. Kita gabung, yang utuhnya jadi 3, yang pecahnya jadi 7. Nah, berarti ini dengan mudah hasilnya adalah 3 7/5. Nah, perhatikan. Ya, Ibu bisa geser salah satu pizza di sini ke sebelah kiri. Nah, digabung. Berarti ini asalnya 7 karena 5 bergabung. Berarti yang pecah tinggal 2. Dapatnya dari 7 kurangi 5. Ya. Dan yang utuhnya bertambah 1. Artinya bilangan bulatnya bertambah 1. Asalnya 3 jadi 4. Nah, ini 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, yang pecahnya tinggal 2 lagi. Berarti 2/5. Ya, jadi
bilangan bulatnya ditambah 1, pembilangnya dikurangi dengan penyebutnya. 7 dikurang 5 jadi 2. Oke. Kita perdalam lagi. Yang sudah sederhana, berarti ini butuh 2 langkah atau 3 langkah. Yang butuh 2 langkah adalah ini contohnya. 32/5 ditambah 1/4/5. Jumlahkan 3 dan 1 karena sama-sama bilangan bulat berarti 4. 2 dan 4 jadi 6. Jadi hasilnya adalah 4/6/5. Karena ini bentuknya adalah pecahan tak murni yang merah ini, kita sederhanakan. Berarti ada 6 yang pecah. Kita gabungkan 5 jadi 1. Berarti 4-nya bertambah 1 jadi 5. Yang pecahnya sisanya jadi 6 kurang 5. Sesuai ya, jadi 1/5. Jadi jawabannya adalah 5 1/5. Contoh yang kedua, 5 4/7 ditambah 2 5/7. Berarti ini jumlahkan 5 dan 2 jadi 7. 4 dan 5 jadi 9. Nah, ini juga sama. Yang merahnya ini, yang pecahan ini tuh pecahan tak murni. Kita gabungkan salah satunya. Jadi 7-nya jadi 8. Sisa yang masih pecah itu 9 dikurangi 7 jadi 2. Berarti 8 2/7. Oke. Nah, yang perlu 3 langkah. Contohnya adalah 5 3/4 ditambah 2 3/4. Jumlahkan bilangan bulatnya. 5 tambah 2 jadi 7. Pembilangnya 3 tambah 3 jadi 6. Jadi 7 6/4. Ini juga sama. Pecahan tak murni. Kita ubah. Gabungkan yang 4-nya, berarti sisanya 2 kan? Berarti yang bulatnya bertambah 1 jadi 8, yang pecahnya tinggal 2, jadi 8 2/4. Nah, langkah tambahan yang terakhir, ini yang ketiga, itu adalah menyederhanakan pecahan ini. 2/4 ini dua-duanya, 2 dan 4 ini kelipatan 2, berarti kita bagi 2 bagi 2, jadi 8 1/2. Coba perhatikan di sini, 8-nya tetap, kalau ini tidak bertambah. Kalau ini bertambah dari 7 jadi 8 karena ada yang bergabung. Yang 4 bergabung. Ya, jadi 1. Jadi bilangan bulatnya bertambah, si pecahannya berkurang. 4. Jadi hasilnya 8 2/4. Tapi kalau langkah ketiga ini, bilangan bulatnya tetap. Karena ini hanya menyederhanakan ini saja ya, yang 2/4 disederhanakan jadi 1/2. Oke, lanjut. 38/9 ditambah 4/9. 3 tambah 4 jadi 7. 8 tambah 4 12/9. Ini juga sama, 7-nya jadi 8. 12 kurangi 9 jadi 3. Nah, 3 dan 9-nya kelipatan 3 nih. Bagi 3 bagi 3. Jawabannya adalah 8 1/3. Ya, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti semua ya. Amin. Dimudahkan untuk memahaminya. Tinggal kerjakan LKPD-nya ya di CCR. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.